Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Galeri Meja Dapur. Kali ini aku mau bikin cemilan dari singkong, pastinya gampang banget dan rasanya juga enak. Selain itu, ini bisa juga jadi ide jualan. Modalnya ekonomis karena dari satu adonan aku bisa bikin dua macam cemilan ini. Cocok banget untuk menambah menu jualan. Gimana sih caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini aku udah siapin singkong yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Setelah itu aku mau parut singkongnya. Singkong ini tuh aku nggak beli ya teman-teman. Jadi aku habis pulang kampung dan aku dibawain singkong ini sama orang tua aku. Oke lanjut, parut semua singkongnya sampai selesai. Sebenarnya tadi itu setelah dicuci bersih dan ditiriskan, aku sempat nimbang singkong ini dan ternyata beratnya 1250 gram. Jadi ya udah aku bikin aja semuanya. Karena kalau aku cuma bikin 1 kilo, sisa yang 250 gramnya ini nanggung banget. Jadi ya udah aku parut aja semuanya 1250 gram singkongnya. Dan setelah semua singkong selesai diparut, lanjut aku tambahkan setengah sendok makan garam, lalu 2 sendok makan gula pasir. Setelah itu diaduk-aduk supaya gula dan singkongnya tercampur rata. Kemudian aku juga menambahkan tepung maizena sebanyak 5 sendok makan. Untuk takaran sendoknya sedang ya, jadi nggak munjung. Kemudian lanjut diaduk-aduk supaya semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, jangan lupa dikoreksi rasa. Dan karena di sini rasanya masih kurang pas, jadi aku tambahkan lagi gula sebanyak 1 sendok makan. Kemudian lanjut diaduk-aduk lagi supaya gulanya tercampur rata. Setelah dirasa semua adonan tercampur rata, lanjut di sini aku mau ngebentuk adonannya. Caranya gampang banget. Di sini aku ngambil adonan secukupnya, kemudian aku bentuk bulat-bulat, lalu aku letakkan di suatu wadah yang sudah aku lapisi dengan kertas minyak. BTW, sebelum aku pegang adonan, aku udah cuci tangan, jadi tangan aku udah bersih. Karena ini tuh adonannya lembek, jadi proses ngepal-ngepalnya itu pelan-pelan aja, nggak perlu terlalu kuat. Dan walaupun bentuknya nggak bulat sempurna, nggak apa-apa ya. Hasil setelah digoreng bakalan tetap bagus. Dan karena singkong yang aku pakai memang udah lumayan tua, jadi nggak terlalu mengandung banyak air. Jadi parutan singkongnya memang nggak aku peras sama sekali. Tapi kalau teman-teman pakai singkong yang masih muda, biasanya mengandung banyak air. Jadi teman-teman perlu memeras parutan singkongnya untuk mengurangi kadar airnya. Untuk cara memerasnya jangan terlalu kuat, supaya air singkongnya nggak habis terbuang semua. Dan biarkan parutan singkongnya tetap mengandung air dan lembab. Di proses ini jangan lupa sambil panaskan minyak untuk persiapan menggoreng. Karena minyaknya udah panas, jadi langsung aja masukkan satu persatu buletan singkongnya. Jika sudah selesai, diamkan dulu selama 1 menit, baru setelah itu dibalik. Untuk apinya gunakan api kecil aja, biar nggak cepet gosong dan biar dalamnya juga mateng. Goreng terus sampai warnanya kecoklatan, dan jika sudah terlihat warnanya agak menguning, lebih sering lagi diaduknya, supaya hasilnya nanti kecoklatan merata. Karena aku rasa warnanya sudah kecoklatan merata, jadi langsung aja aku angkat dan tiriskan. Untuk langkah selanjutnya, bentuk bulat-bulat lagi adonan singkongnya. Kemudian jika sudah terkumpul banyak, langsung saja digoreng. Masukkan satu persatu ke dalam minyak panas. Jadi untuk langkah-langkahnya sama persis sama yang tadi ya. Dan jika warnanya sudah kecoklatan merata, langsung saja diangkat dan tiriskan. Untuk sisa adonannya aku mau bikin yang berbeda lagi. Jadi aku ambil secukupnya adonan, kemudian aku pipihkan. Lalu aku beri isian gula merah. Setelah itu tutup rapat gula merahnya dengan adonan supaya nggak bocor. Kira-kira seperti ini ya caranya. Yang penting sudah tertutup rata, pas digoreng nanti nggak bakalan bocor. Berikutnya ulangi lagi langkah-langkahnya seperti yang tadi, yaitu ambil secukupnya adonan, kemudian dipipihkan, lalu isi dengan gula merah secukupnya aja. Kemudian tutup rapat kembali gula merahnya dengan adonan, supaya nanti pas digoreng gula merahnya nggak bocor. Dan kalau di tempatku ada jenis gula merah yang lembek gitu, dan ini tuh aku pakai gula merah yang lembek. Tapi kalaupun mau pakai gula merah yang bentuknya seperti gula aren gitu, boleh banget. Jadi bisa diiris-iris dulu sebelum dijadikan isian. Cetak adonan hingga semuanya selesai. Untuk bentuk dan ukuran sesuai selera aja, mau dibikin besar-besar juga nggak apa-apa, atau mau dibulat-bulat juga boleh banget. Dan di sini aku lanjut ke proses
penggorengan. Di sini aku ngambil adonannya pelan-pelan karena memang lembek ya. Jika sudah dimasukkan ke dalam minyak panas, kemudian diamkan dulu, jangan langsung dibalik. Kira-kira sekitar 1 menit baru dibalik. Goreng terus sampai warnanya kecoklatan merata. Kira-kira seperti ini, warnanya udah kecoklatan merata, jadi langsung saja aku angkat dan tiriskan. Lanjutkan goreng sampai semuanya selesai. Dan inilah hasilnya setelah semua adonan selesai dicetak dan digoreng. Untuk yang bentuk bulat-bulat mau aku kasih gula halus. Dengan cara aku masukkan gula halusnya ke dalam kresek, kemudian aku masukkan juga gorengan bulat-bulatnya ke dalam kresek. Lalu aku kocok supaya gorengannya terlapisi gula halus secara merata. Sebenarnya cara ngocoknya ini juga bisa menggunakan box atau kontainer gitu ya. Cuman aku udah terlanjur pakai kresek, jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kreseknya bersih. Dan di sini aku lanjutin lagi masukin gorengannya ke dalam kresek yang sudah berisi gula halus. Kemudian aku kocok supaya gorengannya terlapisi dengan gula halus secara merata. Kemudian aku tuang ke piring. Setelah itu aku tusuk menggunakan tusukan sate dan aku isi dengan 4 biji. Dan lakukan hingga semuanya selesai. Ini tuh bisa dijadikan ide jualan ataupun buat cemilan di rumah juga enak banget. Dan lanjut aku plating. Sebenarnya ini tuh nggak aku masukin ke piring semua ya, jadi masih ada sisa, tapi di wadah yang satunya. Dan seperti inilah hasilnya. Ini tuh jajanan jadul, rasanya gurih dan manis, cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun cemilan buat keluarga. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.